Bab 2911 terbalik. Orang ini di Tiangong benar-benar luar biasa. Seseorang telah menyeret sekelompok beruang. Menurut pendapat saya sudah berlari. Para alien sedang membicarakannya. 9 wanita orang Yi berdiri di kejauhan dan menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Ada masalah bagi orang-orang dengan beruang untuk menemukan istana surgawi. Haruskah kita menembak? Sebuah suara renyah datang. Lupakan saja. Jangan lupakan tujuan kita, kata wanita lain sambil menggelengkan kepalanya. Jika dunia ibu dibagi menjadi 3 faksi utama, wanita Lisu harus berdiri di sisi Tiangong, tetapi hubungan antara dua kelompok etnis tidak terbuka, dan wanita Yi tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah. Aku memilih untuk berdiri. Kecoa masih mundur dengan cepat. Setelah serangan diam-diam dari pedang jiwa 8 tangan, di bawah kendali kalajengking, itu langsung terputus, dan berubah menjadi lusinan puing untuk berputar ke segala arah, dan pada saat yang sama, dia meninggalkan sisi lain. Lagi, Bu, datang ke sini lagi. Perhatikan potongan-potongan itu. Kalau anak ini kembali ke sisi lain, potongan-potongan ini sangat sulit untuk dicegah. Beruang semua menggertakkan giginya. Kali ini, pedang jiwa 8 pedang benar-benar patah dan tersebar di suatu daerah. Jika keluarga beruang terus mengejar, mereka harus selalu waspada terhadap posisi pecahan-pecahan ini, sehingga orang-orang itu teliti, tetapi mereka tidak berani bergerak. Tidak ada yang berani bermain denganku seperti ini. Di mata Jian, ini hanya sarana kecil. Dia benar-benar mengabaikan pecahan yang berserakan, dan bergegas menjauh dari arah meninggalkan sisi lain. Pria ungu di tangan Jian melintas, dan pisau halus sudah muncul di tangannya. Selama dia menunggu untuk kembali ke sisi lain, dia harus membunuh orang ini. Murid-murid Tiangong melarikan diri dengan lagu-lagu Phoenix, dan alien lainnya juga menatap beruang. Murid lain dari keluarga Xiong juga berdiri di tempat yang sama, dan Jian sedang menunggu seluruh aksi. Nafas. 3 napas. 10 napas. Keluar, bajingan. Jian meraung. Lihat ini, saya tidak berencana untuk menjawab sisi lain. Di istana surga. Di suatu tempat di gunung, jongkok berambut panjang sedang duduk di tengah aula. Dia mengenakan jubah kotor dan wajahnya berkumis. Tapi suasana hatinya tampaknya sangat baik, dengan senyum santai di wajahnya. Di sisi pengemis, orang lain tiba-tiba membuka matanya. Han Sidi, anak itu belum pergi. Dia bertanya. Han Sidi mengangkat bahu. Tidak, jangan masuk. Aku melihatnya berteriak seperti orang gila. Jika Anda masuk, saya khawatir Anda tidak bisa membunuh Anda. Hanya menunggu kabarmu. Menepuk bahu guru yang dingin itu, mata saudara yang dingin itu tertutup, arti sebenarnya dari tahu menyebar, dan kembali ke sisi lain. Metode yang sama yang digunakan untuk pertama kalinya adalah efek ajaib. Kedua kalinya itu akan sangat didiskon. Meskipun Jian canggung, itu bukan idiot, dan tentu saja dia tidak akan kembali ke sisi lain dengan santai. Han Sidi pergi bersamanya ke kuil surga. Tepat di tengah konflik, dia bersembunyi di sisi saudara yang dingin. Bagaimanapun, keluarga beruang tidak dapat memastikan apakah adik laki-laki itu adalah murid Tiangong. Adapun adik laki-laki yang masuk dan keluar dari sisi lain, langkah seperti itu aneh, tetapi siapa yang akan fokus padanya? Jian menyadari bahwa tidak ada artinya menunggu di sini, dan akhirnya menyadari apa yang harus dia lakukan. Apa yang kamu lakukan di sini? Bawa wanita itu kembali padaku. Jian berteriak dan memimpin untuk mengejar ketinggalan. Selama Phoenix ditangkap, tidak peduli apa triknya, itu tidak masuk akal. Beberapa beruang juga merasa bahwa mereka tidak akan kembali, dan mereka juga memotivasi jiwa untuk mengikuti di belakang Jian. Sama seperti Jian baru saja pergi, Han Sidi diam-diam meninggalkan sisi lain. Setelah diingatkan, saya kembali ke sisi lain lagi. Hei! Fragmen dari pedang yang patah secara alami muncul satu persatu. Puf-puf. Sekali lagi, semua fragmen didorong menuju jiwa beruang. Tetapi beruang telah disiapkan untuk kali ini, efeknya memang sangat berkurang, hanya mengenai 3 orang, dan kerusakan yang disebabkan oleh puing-puing tidak dalam. Jian tiba-tiba berhenti dan berbalik. Pada saat yang sama, dia menarik napas panjang. Kecerdasan kecil adalah hal yang pintar. Jika Anda tertangkap oleh pegangan, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar. Sambil mengendalikan pengurangan pedang yang patah, dia bertanya, apa maksudmu? Kali ini saya melihat bagaimana Anda meninggalkan sisi lain. Jian berbalik dan berjalan, terlihat sangat tenang, seolah-olah kecoa telah menjadi ikan di talenan. Lihat kakinya. Hanya Jian yang mengatur bungkus jiwa. Aku belum melihatnya, dia pasti tidak beruntung. Di bawah argumen alien, kepala rendah yang sadar tampak. Di kakinya, dia meletakkan lapisan sutra kusut biru. Saat dia kembali ke sisi lain, jiwa-jiwa pengembara ini secara alami melilit kakinya. Aku menunjukkan senyum pahit. Seharusnya adik laki-laki itu melewatkan detail ini ketika dia masuk dan meninggalkan bank.
Itu masih kurang hati-hati. Jian tidak memberi terlalu banyak waktu. Setelah dia mengambil beberapa langkah, seluruh orang melompat dan terbang dari ziarah, sementara beruang lain juga datang ke Jian. Adapun Senong, Jinwoo dan kelompok etnis lainnya tidak benar-benar menembak, tetapi mereka juga melihat ke belakang. Dia tidak bisa meninggalkan sisi lain. Ini adalah situasi putus asa. Retretnya di mana? Bahkan dalam menghadapi situasi putus asa seperti itu, keadaan pikiran masih tenang, dan di bawah pedang 8 jiwa, orang-orang yang direbus akan menyeret beberapa beruang. Namun, Jian langsung menghindari pedang jiwa itu dan menyerahkan bilah halus ke arah jongkok. Tangannya telah berubah menjadi pedang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Jian tanpa lengannya? Dia hanya bisa memilih untuk menggerakkan kakinya dan terus menghindar. Setelah beberapa retret, Jian akhirnya mengambil posisi netral, dan bilah halus di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya berdarah, dan dia berjongkok ke arah jongkok. Meskipun saya tidak tahu apa arti cahaya dewa yang terkandung dalam bilah halus ini, jika saya dibelenggu, saya khawatir jiwa yang ini tidak dapat diselamatkan. Beberapa alien yang hidup menggelengkan kepala. Mereka mengharapkan kengerian hiruk-pikuk, dan hati juga disayangkan. Saat itu, jejak bintang kecil datang dari saya. Hal. Dengan suara renyah, pedang jiwa berputar di udara dan kembali ke dada seorang wanita manusia. Ling Linglah yang memainkan pedang kecil jiwa ini. Setelah Song Feiyu keluar dari sisi lain, dia benar-benar pergi ke tempat kejadian dan memberi Ling Frost banyak masalah. Tapi Ling Xuang bersikeras dengan caranya sendiri, atau kembali ke sisi lain. Saya tidak menyangka bahwa saya baru saja memasuki sisi lain, dan saya melihat pemandangan di mana para murid Tiangong dan beruang terbunuh. Melihat bahwa Anda akan dibunuh oleh Jian, di mana Ling Guo bisa bertahan. Saya akhirnya memilih untuk menembak. Bab 2912 Satu telapak tangan patah. Setelah jiwa Ling Guo tumbuh menjadi jiwa, tembakan ini juga sangat kuat. Kejutan tidak hanya menerbangkan tepi halus tangan Jian, tetapi kekuatan jiwa yang kuat adalah langkah mundur untuk Jian Zhen. Jika orang biasa terbunuh pada saat hidup dan mati, yang pertama kali dia pikirkan adalah melarikan diri. Tapi bagaimanapun juga, itu bukan orang biasa. Dia bahkan tidak mengamati siapa yang menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika dia melihat Jian Zhen mundur, dia membanting kakinya dan seluruh orang itu melakukan tendangan voli. Jian Xiang tidak menanggapi, dan dia merasakan tekanan di kepalanya. Pikirannya langsung diinjak-injak di bawah kakinya, dan seluruh pria itu ditanam di tanah. Menerima. Menuangkan sepatah kata. Jalur pedang panjang jiwa 8 tangan ditarik sendiri, dan perlu untuk menjalankan Jian. Setelah kembali ke dewa, Jian tiba-tiba pecah dengan jiwa yang kuat, dan gambar virtual anak beruang samar-samar melintas di belakang Jian. Pada saat ini, kekuatan jiwanya telah meningkat beberapa kali, dan dia tidak bisa menahan diri. Dia langsung terbang keluar oleh Jian Zhen. Sayangnya, sebuah desahan di jantung udara. Kematian Jian dengan pedang panjang adalah niat asli Yu. Kuil surga tidak bisa menjadi lawan dari begitu banyak negara adidaya. Dia hanya mencapai tujuan dengan satu langkah. Setelah munculnya gambar virtual Xiong Yu di belakang Jian, seperti singa yang ganas, Senong, saudara laki-laki Jinwoo, kamu masih menonton pertunjukan yang bagus. Bunuh aku. Pada saat ini, Jian tidak mengejar pembunuhan itu, tetapi langsung pergi ke Ling Xuang. Berani menghentikan saya, tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Kecepatan Jian sangat cepat, dan momentumnya hampir tak tertandingi. Setiap orang memiliki perasaan yang mengerikan. Itu adalah anak beruang dari keluarga beruang. Ini benar-benar kuat, tetapi dikatakan bahwa beruang akan membayar harga yang tidak sedikit. Petik 2. Pria yang baru saja mengeluarkan tidak lemah. Ling Xuang melihat Jian langsung ke dirinya sendiri, dan wajahnya juga menunjukkan warna panik. Pertempuran tingkat jiwa, pengalaman Ling Xuang tidak bisa kaya. Hei! Saat kalung jiwa penyihirnya melintas, pedang jiwa sekali lagi bergegas menuju Jian. Melihat bahwa jiwa pedang kecil akan mengenai Jian, Jian sebenarnya tidak melihatnya dan meraih tembakan. Hei! Pedang jiwa itu langsung ditembak olehnya. Apa? Melihat adegan ini, sangat bodoh bahwa Ling Xuang tidak akan lari lagi. Jiwa yangnya bergoyang dan terbang di sisi lain. Namun, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Jian, jarak antara keduanya terus dipersingkat. Menyingkir dari sisi lain. Dia berteriak di kejauhan. Saat mengatasi pengejaran dan pembunuhan klan Senong dan klan Jinwoo, dia juga dapat memperhatikan sisi ini dan menemukan bahwa pelarian bodoh Ling Xuang terlalu tidak fleksibel, dan dia hanya bisa diingatkan dengan keras. Dalam kasus melarikan diri, Ling Xuang siap untuk menyelinap ke dalam ilusi dan melarikan diri dari sisi lain, tetapi pada saat ini Ling Ling melihat sosok yang dikenalnya di depan. Setengah dari kutukan magis yang rusak ditelan kembali.
Apa yang dipikirkan bajingan itu? Melihat bahwa Ling Xuang masih tidak meninggalkan sisi lain, hatinya penuh dengan ketidakberdayaan, dia secara alami tidak memperhatikan bagian depan Ling Xuang. Jian hanya berjarak 5 atau 6 kaki dari Ling Xuang. Dia juga takut Ling Xuang akan meninggalkan sisi lain. Dia juga kekuatan yang mendorong jiwanya dengan kecepatan penuh. Di bawah pelukan anak beruang di belakangnya, ada cahaya emas yang samar. Saat Jian melompat, tangannya berubah menjadi cakar dan dia tertangkap di belakang Ling Frost. Ling Frost tiba-tiba bergegas ke depan. Orang di depannya mengulurkan lengan dan meraih es Ling. Dia dengan lembut mengambil saku dan keduanya berbalik. Setelah dengan cerdik menghilangkan dampak Ling Xuang, pria Zhao Yan mengambil bidikan ini. Pengadilan kematian. Pada saat ini, Jian tidak punya waktu untuk repot-repot memberitahu siapa pria itu. Dia hanya tahu bahwa dia telah membuka anak beruang, dan setiap kali dia terus bernapas, jiwanya akan terbakar dan membakar jiwanya. Tidak dapat dilengkapi dengan sol dan hanya dapat mengkristal dengan jiwa. Inti dari pembakarannya adalah kristalisasi jiwa, yang merupakan kultivasinya sendiri. Meskipun biayanya sangat besar, jelas bahwa itu dapat ditingkatkan. Mustahil bagi seseorang untuk memblokir diri mereka sendiri di hari ke-13 dunia warna. Tangan Jian dibagi menjadi benar dan salah, dan telapak tangan dicekik. Ketika dia ingin berada di bawah putaran ini, dia dapat langsung mematahkan lengan orang lain, dan sambil memutar lengan yang lain, dia akan menipu lagi. Tubuh, langsung merobek orang lain. Tapi semua ini hanya ide Jian. Ketika tangannya dipelintir di telapak tangannya, dia merasa sedikit berbeda. Lengan itu tampaknya bukan jiwa sama sekali, tetapi terbuat dari baja tahan karat. Jangan katakan bahwa lengan itu patah, bahkan tidak terguncang. Bagaimana? Saat Jian Shang bingung, Luo Zeng mencibir, aku tidak tahu siapa yang mencari kematian. Mengatakan bahwa telapak tangannya telah difoto di dada Jian. Engah. Hanya telapak tangan yang ringan. Apa kekuatannya dan lebih dari 100 kali lebih kuat dari Jian? Gambar virtual Xiong Yu di belakang Jian adalah back Jian, tetapi hanya bertahan selama setengah waktu. Bayangan virtual rusak oleh gempa. Jian seperti kertas tipis, dan terbang mundur. Saat bayangan itu runtuh, jiwanya dengan cepat runtuh dan secara bertahap menghilang di sisi lain. Hanya telapak tangan, itu akan menghancurkan gambar Jian yang seperti beruang. Setelah penduduk tempat kejadian melihat pria itu, mereka semua terkejut. Daging. Kenapa dagingnya ada di sini? Kau belum pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa orang ini telah membuat keributan besar dari keluarga Yuan dan hampir menghancurkan kuil Yuanzhu. Beberapa orang antar ras di lapangan mengetahui berita itu, tetapi kebanyakan dari mereka tidak menyadarinya. Sungguh luar biasa melihat ekspresi wajah tubuh Luo Zeng. Luo Zeng dengan lembut melepaskan lengannya dan meletakkan Ling Frost di tanah. Ling Frost berkata, kamu terlambat. Mengapa kamu memulai tanganmu? Luo Zeng berkata dengan cemberut. Sebelum dia menggunakan tubuh fisiknya untuk bergegas, dia secara khusus membiarkan Ling Frost meninggalkan sisi lain untuk mencegah kecelakaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia baru saja tiba di sini, dan dia melihat bahwa Ling Xuang dikejar dan dibunuh, dan ada kesalahan alami dalam pidatonya. Ling Xuang mendengus dan berkata, bagaimana saya tahu? Saya baru saja kembali ke sisi lain dan melihat murid-murid Tiangong dan beruang sedang membunuh. Kemudian saya dibunuh dan saya ditembak. Ketika dia memasuki sisi lain, dia melihat bahwa hidupnya tergantung di telepon. Adapun mengapa murid-murid Tiangong harus membunuhnya dengan beruang, tidak jelas. Sisi ini awalnya dikepung oleh klan Jinwu dan Senong. Meskipun dia sangat fleksibel dan memiliki banyak trik, kekuatan orang-orang Senong dan Jinwu ini tidak lemah, dan dia tidak melihatnya. Namun, dengan kemunculan Luo Zeng, perubahan yang terjadi di sisi Jian membuat semua orang berhenti. Klan Jinwu dan Senong tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Itu adalah permintaan berulang dan berulang dari Jian agar mereka ditembak. Orang-orang Jinwu mungkin belum melihat tubuh Luo Zeng. Ketika kuil Luo Xiong dipindahkan, klan Senong terlihat jelas. Bahkan jika mereka tidak melihatnya, mereka mendengarnya. Monster seperti itu bukanlah yang bisa mereka lawan. Bab 2913 menanyakan. Kecoa dan klan Jinwu dan Senong telah berperan, dan jiwanya juga cukup rusak. Tapi setelah dia berhenti, dia tidak punya dendam. Dia masih terlihat optimis. Setelah dia menyentuh beberapa jiwa dan, dia menoleh dan berkata kepada Luo Zeng, Phoenix-nya masih dikejar oleh keluarga beruang, pergi ke sana. Dia. Saya tidak tahu identitas Luo Zeng, tetapi dia tahu bahwa dia berdiri di sisi istana surgawi. Ketika Jian mengejar dan membunuh, ada beberapa beruang yang mengejar murid Tiangong dan tidak tahu apa yang terjadi di sana. Feng Ge. Bagaimana dengannya? Luo Zeng dan Ling Xuang sama-sama tercengang. Secara khusus, hati Ling Xuang juga melahirkan beberapa emosi aneh.
Dalam adegan yang terjadi di Gunung Taimu, kata-kata yang saya katakan melayang di benaknya. Aku akan menyelamatkannya. Ketika Luo Zeng berkata, dia mengambil langkah dan langsung menuju ke arah yang dia tunjuk. Ling Krim menjilat mulutnya dan tidak berbicara. Luo Zeng langsung pergi, tetapi pada saat dupa harum, dia melihat selusin selebritas terbunuh di kejauhan. Di tanah, ada seorang wanita manusia, yang berdarah dengan ular kecil dan tidak bisa bergerak. Meskipun Luo Zeng adalah yang pertama kali melihat lagu Phoenix di sisi lain, itu masih dinilai secara samar oleh siluetnya. Lagu Phoenix yang telah terperangkap oleh ular naga hampir cemas dan ingin muntah darah. Dia berjalan di sisi lain dan tidak pernah makan kerugian besar. Siapa yang tahu bahwa kali ini jatuh ke bidang seperti itu, dia secara alami membencinya. Murid-murid Tiangong itu jatuh ke dasar angin, dan mereka kehilangan pilihan dan untuk sementara mundur dari sisi lain. Beruang dan suku bertarung semakin berani. Hanya 5 atau 6 murid Tiangong yang didukung dalam sekejap mata. Maaf, penyanyi Phoenix saya tidak bisa mendukungnya. Jiwa seorang murid Tiangong sangat rusak dan memilih untuk keluar dari sisi lain. 2 murid Tiangong lainnya tidak punya waktu untuk melarikan diri dari sisi lain. Mereka langsung dibunuh oleh keluarga beruang. Hanya teriakan yang dibuat, dan jiwanya hancur. 2 murid Tiangong terakhir menyadari bahwa tren umum telah hilang, dan mereka dengan tegas melemparkan kutukan magis yang rusak. Dalam sekejap mata, hanya ada 1 Phoenix. Untuk gadis kecil ini, aku telah kehilangan kita berdua. Kamu tidak mendengarkan kakak laki-laki Jian. Dia adalah keturunan Kaisar Timur. Salah satu beruang mengangkat Phoenix, tetapi dia tersenyum dan berkata, apakah tidak apa-apa? Bagaimana kalau terlahir mulia, menunggu untuk dikirim ke benteng untuk melihat bagaimana saya menghina Anda? Kamu berani. Ada ketakutan dalam suara Feng Ge. Meskipun tubuh jiwa tidak lebih dari daging, mengapa ada yang berani mengancamnya seperti ini? Jatuh di tangan keluarga beruang, dia hampir tidak bisa membayangkan nasibnya sendiri. Apa yang Anda takutkan? Ini sisi lain, kita masih takut Kaisar Timur akan membunuh kita jika kita memiliki beruang. Beruang bahkan lebih sombong. Jika Kaisar Timur berani datang, dia akan diberitahu bahwa dia akan kembali. Tiangong telah bergoyang selama bertahun-tahun. Meskipun dikenal sebagai 3 orang ortodoks, sebenarnya tidak bernama, hahaha. Petik 2. Tepat di bawah ironi beruang-beruang ini, tiba-tiba terdengar suara siulan. Di atas kepala. Ketika mereka mendengar suara, refleks terkondisi umumnya melihat ke atas dan hanya merasakan bayangan hitam di depan mereka. Ledakan. Pria berjanggut yang menyanyikan lagu Phoenix langsung dihancurkan oleh kabut asap Luo Zeng. Pada saat yang sama, tangan Luo Zeng melihat beruang, dan telapak tangannya bergetar dengan amplitudo yang halus. Siapapun yang dibelenggu oleh tangannya, semuanya hancur. Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri dari sisi lain dan mereka telah jatuh. Feng Ge duduk di tanah, menatap pemandangan ini, dan tidak menanggapi untuk sementara waktu. Kuil itu sangat besar sehingga lagu Phoenix terdengar, tetapi dia secara alami tidak tahu bahwa itu adalah Luo Zeng. Luo Zeng tidak menjawab kata-kata Feng Ge, dan melingkarkan tangannya di punggungnya. Jari itu mengetuk ular kecil itu, dan ular itu robek olehnya. Pada saat yang sama, Luo Zeng menekan suara itu dan berkata, biarkan aku pergi. Meskipun Luo Zeng telah sedikit berubah, Feng Ge masih merasa bahwa suaranya agak akrab. Luo Zeng dan Feng Ge hanya melihat 2 sisi di Qishan Xiaohui dan Istana Taixuan. Dia tidak pernah memikirkannya untuk sementara waktu. Ketika dia melihat keinginan Luo Zeng untuk pergi, dia berkata tanpa daya, aku tidak punya kekuatan. Setelah ular naga mengikat Feng Ge, dia terus mengekstrak kekuatan jiwa Feng Ge, dan dia jelas sangat lemah. Mustahil untuk melemparkannya ke hutan belantara ini sekarang. Luo Zeng memikirkannya, dan kedua tangannya lewat di bawah lengannya, dan dia diangkat sebelum dia meletakkannya di punggungnya. Ini adalah pertama kalinya Feng Ge dibawa oleh dewa yang berlawanan di belakang, meskipun di sisi lain. Sentuhan jiwanya sangat unik. Dia merasa punggung Luo Zeng seperti batu yang keras, jantungnya berdetak kencang, pikirannya menjadi bingung, dan dia menjadi lebih ingin tahu tentang orang ini. Dia telah membantu Tiangong, kemungkinan besar murid Tiangong. Meskipun kuil tidak mengenali ini, kebanyakan orang memiliki kesimpulan ini. Kamu adalah murid kuil surga. Feng Ge bertanya dengan lembut, dan dia berbisik lembut dan mendengarkan yang lembut dan menyenangkan. Ketika Luo Zeng melihat Phoenix 2 kali, dia penuh dengan kesombongan. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Sebaliknya, dia agak tidak nyaman. Dia tersenyum dan berkata, tidak. Jawaban ini ambigu, mengatakan bahwa itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Feng Ge berkedip dan bertanya, kalau begitu, kamu bisa berada di istana surgawi. Jawab Luo Zeng. Bolehkah aku melihatmu? Kata Feng Ge.
Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Rahasia dagingnya bukanlah pilihan terakhir dan tidak akan diungkapkan kepada orang lain. Alasan mengapa Ling Xuang tahu bahwa dia terpaksa pergi kemanapun di istana Daojian, jika tidak, kemungkinan besar dia akan memasuki istana Taige sebagai murid yang tidak dikenal, daripada membiarkan Lin Zangqi membawa mereka kembali. Setelah ditolak oleh Luo Zeng, Feng Ge agak kecewa, tetapi keluarga akhirnya menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa memaksanya untuk muncul. Selain itu, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Banyak alien masih menunggu di pintu kuil surga, dan beberapa makhluk sudah tidak sabar. Bumi, kami juga telah menyerahkan jiwa dan, apakah kamu belum siap untuk membuka kuil surga? Petik 2. Itu masih penipuan. Anda tidak memiliki kunci rahasia. Apa yang kamu tunggu? Sifat telinga dan mouse adalah Luo Zeng. Bagaimana bisa Luo dengan mudah tidak membuka pintu? Meskipun mereka telah belajar tentang tubuh Luo Zeng melalui berbagai saluran, tetapi itu tidak sebagus yang bisa dilihat, hanya telapak tangan yang diluncurkan Luo Zeng dengan lembut, akan langsung menghancurkan jiwa Jian. Kekuatan ini membuat tikus dan tikus saya sangat gembira. Ling Frost berdiri bersamanya dan menunggu kabar dari Luo Zeng. Dia melihat ke bawah dan melihat Luo Zeng di kejauhan membawa jiwa Yang. Alisnya tiba-tiba kacau, dan mulutnya bahkan lebih berteriak, Feng Ge tidak punya kaki dan tidak pergi sendiri. Setelah mendengar kelicikan di samping, dia tersenyum diam-diam. Bagaimanapun, Ling Xuang tidak bisa melihat ekspresinya. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa pendahulunya, Ling Xuang, cemburu. Bab 2914 membantah. Orang-orang dari semua kelompok etnis utama di tempat kejadian diam-diam menyaksikan Luo Zeng, dan kebanyakan dari mereka memiliki warna cemburu di mata mereka. Telinga dan tikus sangat santai. Tampaknya jiwa-jiwa yang disebut Luo Zeng benar. Luo Zeng memang juru bicara daging ini. Oh, kamu akhirnya di sini. 3 telinga tikus pertama menyapa mereka. Meskipun mereka melihat daging untuk pertama kalinya, mereka tetap menunjukkan rasa hormat penuh. Luo Zeng tentu tahu bahwa tikus dan tikus itu telah menunggu dirinya sendiri, tetapi dia tidak ingin berbicara tentang membuka pintu sekarang. Soal membuka pintu akan dibahas nanti. Dia melewati telinga dan tikus, dan berjalan menjauh dari murid istana Cao Tian. Dia juga bertanya, apakah hanya ada beberapa balapan untuk orang-orang Tiangong. Luo Zeng mengatakan ini, dan ada beruang, Senong, Jinwu, dan orang lain yang tiba-tiba melompat ke dalam hati. Ada beruang, Jinwu, Senong dan Yuyue, jawabnya hati-hati. Ketika tatapan Luo Zeng menyapu, dia melihat jiwa berbentuk emas dari kebangsaan Jinwu. Dia berkata, jangan memikirkan hal-hal yang menjelajahi kuil surga, kamu dapat memilih untuk keluar dari sisi lain atau dibunuh olehku. Ketika saya mendengar pilihan yang diberikan oleh Luo Zeng, wajah etnis besar ini menjadi semakin jelek. Bahkan jika tubuh Luo Zeng sangat kuat, itu hanya membuat mereka sedikit cemburu. Bagaimanapun, mereka dapat melarikan diri dari sisi lain kapan saja. Oleh karena itu, bahkan sekelompok beruang dan banyak kelompok etnis berdiri di kejauhan untuk menonton. Mereka tidak menghilangkan ide untuk menjelajahi kuil surga. Bagaimanapun, bahkan jiwa dan sudah membayar. Jika tikus berdiri di sisi tubuh, situasinya berbeda. Terlebih lagi, ketika mereka memasuki kuil surga, mereka tidak bisa meninggalkan sisi lain. Pada saat itu, saya khawatir mereka akan diizinkan untuk disembelih. Teman ini, yang memiliki kepala dan hutang, memiliki beruang dan keluarga telah meminta bantuan. Kami tidak punya pilihan selain memilih tembakan. Selain itu, kami belum membunuh seorang murid Tiangong. Anda tidak diizinkan memasuki kuil. Senong salah satu klan berkata. Bisakah kamu klan Senong tetap memilih untuk menembak? Luo Zeng mengeluarkan tawa dingin. Jika Anda memilih untuk mengikuti keluarga beruang, Anda harus membayar harganya. Ketika Anda Senong dan keluarga beruang bergabung untuk melawan Jiuli, itu tidak terjadi. Tidak melaporkan, hanya belum. Ini adalah peristiwa besar bagi kekuatan super untuk dimusnahkan, bahkan jika ditempatkan di dunia induk yang besar. Alien yang hadir menyadari bagian asli. Jika bukan tembakan tiba-tiba Senong yang menyebabkan punggung Jiuli menjadi musuh, Jiuli tidak akan hancur. Makhluk asing lainnya memiliki sedikit kesedihan di hati mereka. Saya tidak tahu apa artinya menyebut Jiuli saat ini. Ada sedikit kemarahan dalam nada suara Luo Zeng. Apakah dia anggota keluarga Jiuli? Lagu Phoenix di belakang Luo Zeng juga merasakan aroma Luo Zeng, dan hati juga menduga. Identitas orang ini mungkin lebih rumit dari yang dia bayangkan. 6 orang yang berdiri di sudut bahkan lebih tercengang. Saudara laki-laki, kenapa dia menyebut Jiuli? Apakah dia keluarganya? Gadis kecil itu berkata, merendahkan suaranya. Dengarkan sedikit suka, kata yang lain. Orang yang paling kekar menggelengkan kepalanya. Belum tentu, mungkin dia hanya membuat perbandingan.
Beberapa cabang dari 9 dinasti kita sekarang mati dan mati, bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang ini? Sekarang Jiuli telah kehilangan semua sumber dayanya, generasi muda dari kelompok etnis telah berjuang untuk bersaing dengan keluarga besar lainnya. Penurunan sudah menjadi hal yang biasa. Gadis kecil itu mendengus dan dia tahu bahwa kecurigaan kakaknya sangat serius, tetapi dia juga mengambil keputusan dalam pikirannya. Jika dia punya kesempatan, dia harus bertanya padanya. Klan Senong tidak membantah, dan sekelompok orang dalam keluarga beruang tertawa bahagia, kamu telah memasuki sisi lain dengan daging, dan kamu benar-benar mengaguminya, tetapi kamu mengatakan bahwa kami akan membayar harganya, saya tidak tahu apakah itu milikmu, atau istana surgawi. Ada keluarga beruang yang tahu bahwa tidak ada harapan untuk memasuki kuil surga, dan tidak takut menyinggung Luo Zeng. Meskipun kuil surga dikenal sebagai salah satu dari 3 ortodoks utama, tidak mungkin untuk bersaing dengan keluarga beruang, apalagi Senong. Ini bukan aku atau istana surgawi. Itu didasarkan pada jalan dunia yang benar. Gerbang jahat itu bisa menjadi prestise, bukan prestise, dan pada akhirnya akan dimusnahkan oleh sungai panjang sejarah dan berubah menjadi pasir sepele. Suara Luo Zeng keras dan nyaring. Titik. Dia tidak bisa bersaing dengan keluarga beruang, dan istana surgawi tidak bisa, tetapi bagaimanapun juga, masih banyak kekuatan super di dunia ibu yang memilih cara pamungkas. Kekuatan super ini adalah sekutu potensial Tiangong. Kata yang bagus. Seorang wanita setengah manusia dan setengah ular di orang Yi wanita bertepuk tangan. Kekacauan adalah cara yang benar. Selalu ada beberapa idiot yang ingin menggunakan kebenaran mereka yang masuk akal untuk mencapai ambisi mereka. Saya selalu berpikir bahwa lisan bukanlah hal yang baik. Sebagian besar alien ini juga adalah orang-orang yang bertahan sampai akhir. Sebenarnya perdebatan tentang Avenue ini bukan di kepala generasi muda ini, tapi bukan berarti mereka tidak memahami hal ini. Luo Zeng tiba-tiba mengatakan suara mereka tentu saja akan setuju dan setuju. Mereka yang memiliki keluarga beruang secara alami tidak puas dan ingin berbicara. Luo Zeng telah kehilangan minat. Kebenarannya berbeda, dan kebenaran ini benar-benar diperdebatkan selama beberapa hari dan malam. Dia melambaikan tangannya ke telinga dan berkata, kamu bisa membersihkan lapangan dan melarang area ini. Saya tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Tikus dan tikus bahkan kurang tertarik dengan argumen ini. Karena Luo Zeng telah datang untuk membuka pintu, itu membuang-buang waktu untuk memperjuangkan hal-hal ini. Hai, perencana, keluar untuk membersihkan tempat kejadian. Tidak membayar jiwa untuk menerima logo, ada beruang, Senong, Jinwu dan Hwi 4 keluarga tidak diizinkan masuk, orang lain silakan berkumpul di depan kuil-kuil surga. Itu hanya telinga yang menjerit dan berteriak. Tidak jauh dari situ, lebih dari selusin tikus kuping membawa kaleng penyiram. Kaleng penyiraman terus-menerus disemprot dengan cairan biru muda. Setelah cairan disemprotkan, tanah ditutup dengan lapisan. Cairan ini disebut jiwa awal air, yang sama dengan jiwa patah, kuil surga dan karangan bunga beruang. Ini mencegah jiwa meninggalkan sisi lain. Setelah ditutupi oleh lapisan air penghindar jiwa, telinga dan tikus melarang roh matahari. Seluruh kuil-kuil surga adalah jalan buntu sementara, dan tidak ada kengerian. Karena kami tidak diizinkan memasuki kuil surga, jiwa yang sebelumnya telah dibayar, tolong kembalikan kepada kami, kata seorang Yuiwe. Jiwa dan telah jatuh ke tangan telinga dan tikus, sulit untuk dimuntahkan. Tapi dalam menghadapi begitu banyak kelompok etnis yang berbeda tidak bisa melakukannya. Mata tikus dan tikus itu berputar dan berteriak, ubah apa yang baru saja saya katakan, ada beruang, Senong, Jinwu dan Hwi 4 orang telah membayar jiwa dan Anda dapat memasukinya sesuka hati, tetapi ini adalah hidup atau kematian. Kami tidak bertanggung jawab. Luo Zeng masih berdiri di pintu masuk kuil surga. Suku-suku dari keempat suku ini masih jauh dari kata sombong dan angkuh, sehingga tidak selangkah lagi. Bab 2915 tujuan sebenarnya dari telinga, Hei. Feng Ge tertawa di punggung Luo Zeng. Dia tahu bahwa keluarga telinga dan tikus itu cerdas, tetapi itu terlalu nakal. Pada saat ini, Ling Ling tiba-tiba berkata, kamu harus turun, selalu di belakang orang lain, apa sistemnya? Ling Xuang selalu tidak bahagia, tetapi dia merasa tidak nyaman, dan sekarang dia tidak bisa menahannya. Feng Ge tidak disalahkan oleh Ling Xuang, dan hatinya sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Aku bersedia digendong olehnya bersamamu. Feng Ge tidak bisa melihat wajah Ling Xuang. Secara alami, dia tidak mengenali siapa dia. Dia hanya berpikir bahwa dia hanya seorang murid Tiangong, dan berapa banyak orang di murid Tiangong yang bisa masuk ke mata Feng Ge. Anda, Liu Mei dari Ling Frost adalah vertikal dan hendak memanggil Luo Zeng, tetapi berpikir bahwa dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya, dia akhirnya menolaknya. Dia mengulurkan tangan dan melihat lengan Luo Zeng. Hai, biarkan dia menaruhnya untukku, turun.
Pikiran Luo Zeng tidak lagi pada kedua wanita itu, dan mereka tidak berharap bahwa kedua wanita itu akan keluar dari konflik ini. Dia masih memiliki beberapa masalah, dan dia dengan cepat bereaksi. Dia tersenyum dan berkata, semua orang adalah keluarga. Yang Mulia, ini Yang Mulia Frost, dan ada bantuan dari Yang Mulia. Ternyata itu kamu. Feng Ge juga melihat sekilas. Bagaimana dengan saya? Momentum Ling Xuang tidak lebih lemah dari Feng Ge. Emosi keras kepala Feng Ge muncul, dan dia tidak membiarkannya pergi. Dia hanya menyandarkan kepalanya di bahu Luo Zeng dan dengan sengaja berkata, kekuatan jiwaku telah diserap, dan aku tidak punya kekuatan, tidak bisa turun. Ketika Luo Zeng kembali darinya, dia juga mengisi kembali jiwanya di sepanjang jalan, bahkan jika dia kehilangan banyak kekuatan jiwa, dia sekarang menambahkan 7 atau 8. Kata-kata Feng Ge berada di tengah es. Ling Xuang tersenyum dan berkata, kuil segera dibuka. Itu bukan jiwa. Jika Anda mundur dari sisi lain, Anda harus beristirahat dan menjaga tubuh suci Anda. Kuil para dewa bisa berbahaya. Siapa yang tahu bahwa dia baru saja selesai? Ling Xuang, dia melompat dari belakang Luo Zeng, bahkan jika itu adalah bentuk jiwa yang, dia dapat melihat bahwa fleksibilitasnya luar biasa. Dia berkata dengan dingin, saya tidak memilikinya. Poin Fu membuat kuil Ling Xuang peduli, dan menambah jiwa distrik. Petik 2. Berbicara tentang jejak Phoenix, dia menyia-nyiakan jiwanya dan terus dimasukkan ke dalam tubuh jiwa. Napas jiwanya cepat penuh. Yang Mulia Feng Ge, kuil berbahaya dari kuil surga, tubuhmu memang tidak cocok untuk masuk. Luo Zeng juga dibujuk. Apakah itu atau Ling Xuang, itu tidak sesuai dengan rencana Luo Zeng, tetapi benda kuil surga secara alami tertarik pada murid-murid Tiangong, dan konflik yang disebabkan oleh Feng Ge ini juga tidak terduga. Saya bukan badan uang. Saya tidak begitu mahal dibandingkan dengan seseorang. Petik 2. Alis Ling Frost terangkat, dan dia ingin meremas bibirnya. Namun, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan mencubit lengannya. Ling Frost menahannya. Tujuan kedatangannya dan Luo Zeng bukanlah untuk bertengkar dengan Feng Ge. Keluarga telinga dan tikus melarang area di depan kuil dengan air penghindar jiwa, dan menempatkan larangan berikutnya di atas, dan keluarga besar yang membayar jiwa dan berada di depan kuil. Pada awalnya, orang-orang yang sangat arogan dari dinasti Yuan tetap diam setelah Luo Zeng muncul. Sebagian besar dari orang-orang dari dinasti Yuan ini berasal dari surga ke-11. Mereka menyaksikan sosok besar Luo Zeng. Mereka penuh ketakutan tentang daging Luo Zeng, tetapi dia berani menghindarinya. Setelah menunggu banyak alien bersiap dengan baik, salah satu telinga tikus menaiki tangga di depan kuil-kuil surga, menjulurkan cakar tipis, dan pola ramping muncul di cakar. Saat cakarnya dicetak tipis di depan pintu kuil surga berkilauan dengan kilau logam dan perlahan terbuka. Alien cemas, mereka semua ingin mendapatkan langkah pertama ke dalamnya, tetapi area ini telah menetapkan larangan mouse dan mouse, mereka hanya dapat bertindak sesuai dengan perintah tikus dan tikus. Baiklah, kamu bisa masuk, kata tikus kuping yang membuka pintu kuil. Suara itu baru saja jatuh, dan jiwa yang besar dari keluarga Yuan tidak diizinkan untuk memimpin dan bergegas ke kuil. Alien lain juga masuk, satu persatu, bergegas. Sebaliknya, tikus dan tikus tampaknya tidak cemas, meskipun pintu terbuka untuk mereka. Lebih dari 2000 jiwa yang baru saja berkumpul di depan kuil, tetapi untuk beberapa saat, mereka telah memasuki kuil. Kamu juga masuk, kata Ling Xuang padanya. Yang dia maksud adalah dia akan mengambil Phoenix itu dengan cepat, dan dia benar-benar merasa bahwa Feng Ge tidak enak dilihat. Ketika Ling Frost memasuki lautan makna yang sebenarnya, dia ditemani oleh Luo Zeng. Dia tidak ingin ada orang lain. Oh, Feng Ge dan murid Tiangong lainnya jelas berpikir bahwa mengikuti Luo Zeng adalah pilihan terbaik. Apakah bodoh memiliki paha ini tanpa memegangnya? Luo Zeng tidak bergerak, mereka tidak bergerak. Aku setuju dengan telinga dan tikus bahwa aku hanya bisa membawa Ling Frost ke dalam kuil, Luo Zeng menjelaskan. Hanya jiwa yang memasuki kuil, Luo Zeng dan Ling Xuang tidak membayar jiwa. Feng Ge menatap Luo Zeng dalam-dalam, emosinya juga menyegarkan, karena orang tidak berniat menjelajahi kuil bersama-sama, tetapi juga hanya pindah ke kuil. Yang berkata bahwa Luo Zeng dan Ling Xuang melengkungkan tangan, ini masalahnya, maka kita akan mengambil langkah maju, dan saya akan berterima kasih lagi untuk 2 tembakan yang harus diselamatkan. Hal kecil ini, jangan bertahan, jawab Luo Zeng. Setelah murid Tiangong juga masuk, Luo Zeng juga mengambil langkah dan pergi ke pintu masuk kuil surga. Pada saat ini, telinga tikus datang, dan salah satu telinga-telinga masih dengan hormat bertanya, saya tidak tahu bagaimana nama teman terang ini. Panggil aku untuk melakukannya, jawab Luo Zeng. Telinga dan tikus juga mengerti bahwa Luo Zeng tidak bisa menjawab nama aslinya. Mereka tidak peduli dengan masalah itu. Salah satu telinga tikus bertanya, karena Tuhan Surgawi telah memasuki sisi lain dengan daging, dia memiliki sesuatu yang luar biasa.
Saya tidak tahu, apakah mungkin untuk menghancurkan kuil surga? Hancurkan kuil surga. Kuil Tianzeng di Luotian dapat dengan mudah dipindahkan. Kuil yang dibangun oleh keluarga beruang dan bangunan yang dibangun pada hari ke-11 bahkan lebih tak tertahankan. Hal ini mirip dengan pasta kertas di depannya. Namun, Luo Zeng tidak memiliki banyak kepercayaan pada kuil surga dari surga ke-13. Kuil ini penuh dengan kilau logam yang samar, dan tampaknya ketika dibangun, itu pecah menjadi logam khusus. Dia berjalan ke pintu dan mengulurkan tangan untuk menekan dinding, perlahan melepaskan kekuatannya. Dindingnya jelas lebih kuat dari yang diharapkan Luo Zeng, bahkan jika Luo Zeng mematahkan 50% kekuatannya, hanya meninggalkan sidik jari di permukaan dinding. Ketebalan dinding candi ini adalah setengah lebar. Cukup sulit untuk menghancurkannya. Luo Zeng berkata. Siapa tahu keluarga telinga dan tikus melihat pemandangan ini, dan wajah satu sama lain menunjukkan ekstasi. Tuhanku benar-benar bisa melorotkan tembok. Tikus telinga memuji. Apa maksudmu? Luo Zeng tidak mengerti. Jalan yang menghubungkan medan gelap ke kuil surga terhalang oleh tembok. Dindingnya tidak bisa menandingi dinding luar kuil surga. Tapi Dewa Surga sangat kuat, pasti tidak ada masalah. Telinga dan tikus menjelaskan. Alasan mengapa telinga dan tikus tidak terburu-buru adalah karena mereka tahu bahwa tidak ada jiwa yang dapat menghancurkan tembok itu. Mereka telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, dan mereka telah memasuki kuil surga. Bab 2916 Kekuatan Dominan. Dibandingkan dengan kelompok etnis lain, tikus dan tikus memiliki keunggulan yang tak tertandingi dalam hal ini. Lagi pula, Mouse dan Mouse mengontrol sebagian besar transaksi di sisi lain bank. Apakah itu sisi lain dari kunci atau sisi lain dari token, mereka jelas tentang kemana mereka pergi. Kunci ke sisi lain kuil 10.000 kuil itu langka. Hanya total 3 yang diperdagangkan. Ketika penglihatan itu muncul di sisi belakang kuil surga, telinga dan tikus menemukan makhluk yang memegang kunci di sisi lain. Itu diperoleh dengan harga yang sangat tinggi. Namun ketika mereka menjelajahi ujung kuil surga, sebuah dinding membuat tikus dan tikus itu putus asa. Jiwa-jiwa tidak bisa melebihi sedikit pun. Kemudian tikus dan tikus dengan cepat membuat strategi lain dan mulai melakukan ventilasi terus-menerus, sehingga kuil-kuil surga dengan cepat dikenal oleh kekuatan utama di dunia ibu. Pada saat ini, tujuan dari telinga dan tikus adalah untuk mendapatkan lebih banyak jiwa. Bagaimanapun, dinding tidak dapat dilintasi, dan domain gelap tidak boleh masuk. Namun baru beberapa hari yang lalu, berita dari hari ke-4 dan ke-11 membuat si tikus mengubah strategi lagi. Mereka melihat harapan untuk menghancurkan tembok, dan harapan ini adalah garis langit di depan kami. Kuil-kuil surga sangat terbuka, dan seluruh kuil 100 kali lebih besar dari kuil surga. Setelah Luo Zeng dan Ling Xuang memasuki interior dengan tikus, mereka melihat aula yang luas dengan patung di depan aula. Patung itu setinggi 6 kaki dan memiliki kepala elang dan tubuh beruang. Ini memiliki momentum yang luar biasa. Ini adalah perlombaan untuk membangun kuil surga. Luo Zeng bertanya. Satu telinga tikus mengangguk. Keluarga surgawi adalah ras yang kuat, dan itu adalah kekuatan yang dominan. Kekuatan tingkat pemimpin. Luo Zeng menatap matanya. Ya, ras kuat yang pernah mendominasi seluruh kekacauan, kami menyebutnya kekuatan dominan, kata tikus kecil. Sebaliknya, negara adidaya dari dunia ibu saat ini terlalu lemah. Meskipun dunia ibu relatif damai, sebenarnya ini adalah situasi di mana para penguasa bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Mereka tidak pernah dilahirkan untuk mendominasi barisan. Dari Yuan, Lisan, ada beruang, Senong, Tiangong dan sebagainya. Kekuatan super ringan bisa menghitung banyak. Kekuatan super ini juga memiliki celah yang besar satu sama lain, tetapi itu tidak mutlak. Setidaknya tidak ada negara adidaya yang bisa mengendalikan seluruh dunia ibu, apalagi seluruh kekacauan. Mendengarkan telinga tikus, Luo Zeng memikirkan kuil surga. Dia bertanya, bagaimana dengan mata menakutkan kuil kuai? Itu juga dapat didefinisikan sebagai kekuatan tingkat master. Tikus telinga menjawab Luo Zeng dan menjawab, tapi ketakutan mata dan iblis masih ada celah kecil dibandingkan dengan Emtian. Kelompok etnis yang dapat meninggalkan candi di sisi lain. Itu dulunya adalah kekuatan yang dominan. Apakah itu masalahnya? Luo Zeng bertanya 957 di benaknya. Ya, tapi berapa tingkat dominan ditentukan oleh tikus itu sendiri. Di atas kekuatan-kekuatan ini, ada keberadaan Tuhan, jawab-jawabannya pada tanggal 5 September. Jiwa yang dapat mengendalikan kebenaran adalah penguasa dari seluruh kekacauan. Luo Zeng memikirkan apa yang baru saja dia katakan di luar kuil. Dia memiliki sedikit keraguan di hatinya, dan segera bertanya kepada telinga dan tikus itu, apakah kesyahidan terakhir penduduk surga? Ya, tikus telinga itu mengangguk. Sepertinya orang yang kuat seperti keluarga surgawi, dan itu telah gagal. Wajah Luo Zeng menunjukkan penyesalan.
Apakah itu ketakutan akan mata, atau keluarga surgawi, mereka telah mendominasi seluruh kekacauan. Mereka dapat memanggil lebih banyak sumber daya, dan kekuatannya mungkin lebih kuat. Pada akhirnya, mereka tidak bisa lepas dari jarum. Oh, Anda semua hidup terlalu menyakitkan, dan Anda hanya mengulangi jalan para pendahulu. Sebelum akhir, semuanya tergantung pada telinga kita, kata tikus telinga tiba-tiba. Mengandalkan telinga dan tikusmu, Luo Zengyi. Ling Xuang juga mengedipkan matanya. Keluarga telinga dan tikus harus menjadi negara adidaya yang paling tidak termotivasi di dunia ibu. Selain mendapatkan dewa dan jiwa, ras ini tampaknya tidak membutuhkannya. Sisi lain yang kuat dari token, dan kemudian sisi kunci yang langka, jumlah lebih banyak jiwa dapat diubah menjadi senjing. Selain menjadi transaksi mata uang, peran senjing hanya dapat menambah energi sisi lain dari token. Semua daya tarik senjing tidak dapat dipahami oleh alien lain. Hei! Mencicit. Beberapa tikus bertelinga tiba-tiba berteriak beberapa kali, menghalangi topik pembicaraan. Mouse telinga juga tersenyum dan segera membuka topik pembicaraan. Luo Zeng dan Ling Xuang telah mendengarnya. Bagaimanapun, kekuatan super sama sekali tidak sesederhana yang seharusnya. Tikus dan tikus tidak boleh diremehkan. Melewati patung, di ujung aula, ada lengkungan setengah lingkaran di bawah dinding, total 19. Luo Zeng dan Ling Xuang adalah yang pertama masuk, tentu saja tidak jelas bagaimana cara melewatinya. 19 lengkungan akhirnya mengarah ke jalan, tetapi kesulitannya berbeda. Jalan ke-13 dan ke-17 adalah jalan mati. Yang paling sederhana adalah jalan ke-7. Yang paling langka adalah 19 jalan. Jiwa-jiwa hampir 9 mati, tetapi ada banyak jiwa untuk menemukan suar yang kuat. Berita yang diberikan oleh telinga tikus bisa bernilai lebih dari 100,000 jiwa. Lagi pula, satu lagi pemahaman tentang kuil, 1 poin lagi. Harapan untuk bertahan hidup. Ia terus bertanya kepada Luo Zeng, saya tidak tahu gerbang lengkung mana yang dipilih Tuhan untuk dilakukan. Mouse dan Mouse memberi hak untuk memilih. Saya memilih 19, jawab Luo Zeng. Tidak banyak hal yang dapat mengancam Luo Zeng di sisi lain. Selain itu, tujuan awal Luo Zeng adalah untuk menemukan sisi lain dari token, ia secara alami akan kehilangan kesempatan ini. Tikus dan tikus saling memandang dan mereka tidak tahu banyak tentang ke-19. Mereka hanya tahu bahwa lorong ini sangat berbahaya. Tapi bagaimanapun juga, Luo Zeng ada di depan jalan, dan jalan dan Mouse juga memiliki kesempatan. Cari sisi lain token yang berkualitas tinggi. Lalu kita berangkat, telinga dan tikus juga mempercayai kekuatan Luo Zeng, tanpa banyak ragu. Luo Zengyi memimpin dan berjalan di depan. Ling Frost dan telinga dan tikus mengikuti. Di belakang lengkungan adalah saluran panjang setengah lingkaran. Bagian atas saluran tidak rata, dan ditutupi dengan pembuluh darah seperti pembuluh darah manusia. Lampu merah redup dalam tekstur berkedip, terkadang cerah, terkadang redup, tersirat. Irama pernapasan. Setelah Luo Zeng memasuki lorong, dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi Ling Xuang di belakangnya memiliki penampilan yang berbeda. Baik. Ling Frost tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya dan bersandar pada Luo Zeng. Apa yang salah? Luo Zeng bertanya balik dan melihat ke belakang. Dia tidak harus mempertimbangkan keselamatannya sendiri, tetapi Ling Frost terikat untuk menjaga. Saya merasa kekuatan jiwa saya lewat, kata Ling Frost. Luo Zeng melihat telinga tikus, dan telinga dan tikus berkata, setelah memasuki kuil surga, kekuatan jiwa akan hilang. Aturan kuil ini sama, tetapi tingkat kehilangan sebelum memasuki lorong sangat lambat, sekarang tingkat kehilangan lebih cepat, dan jiwa dapat ditambahkan. Petik 2. Ling Frost mengangguk dan mengeluarkan jiwa ke dalam tubuh jiwa untuk melengkapi jiwa. Ada juga banyak jiwa di tangannya, dan tingkat kerugian ini bukan apa-apa. Bab 2917 wajah di dinding, apa-apaan saluran ini? Luo Zeng penasaran dan mengulurkan tangan dan meremas tangan di dinding yang tidak rata. Ada sentuhan lembut di tangan, seperti organ dalam hewan. Kami tidak terlalu jelas, ada desas-desus bahwa 19 lorong di kuil surga ini adalah makhluk hidup, dan kami semua berjalan melalui perut mereka, kata satu telinga. Ada terlalu banyak hal di sisi lain, dan ada begitu banyak masa lalu yang tidak terekam sehingga saya ingin sepenuhnya memahami apa yang hampir mustahil. Setiap kali jarak lebih dari 100 kaki, telinga dan tikus dan Ling Frost akan menyerap jiwa dan menambah kekuatan jiwa yang hilang. Saat mereka terus bergerak maju, garis-garis cahaya di atas lorong semakin terang, dan terkadang seluruh saluran memantulkan warna merah darah, terkadang redup dan gelap, dan suasana berangsur-angsur menjadi aneh. Rao memiliki Luo Zeng di depan jalan, telinga dan Ling Xuang semuanya berada di bawah tekanan, masing-masing diam-diam waspada. Saat itu, mereka tiba-tiba mendengar serangkaian jeritan datang dari depan. Apa yang terjadi?
Seharusnya makhluk yang pertama kali kita masuki saluran. Apa yang terjadi pada mereka? Ada banyak alien yang memasuki kuil surga. Beberapa alien yang mengetahui detailnya memahami bahwa lorong ke-19 dari lorong itu adalah kehidupan kematian, dan secara alami menghindarinya. Selalu ada lebih dari 2,000 alien yang bodoh. Saya pergi untuk melihat. Luo Zeng mengambil langkah dan bergegas ke depan di sepanjang jalan. Setelah sekitar 200 kaki, dia melihat wajah dengan mata tertutup di kedua sisi dinding. Wajah-wajah ini besar dan kecil, bentuknya berbeda, dan tampaknya memiliki etnis apapun. Di antara mereka, Luo Zeng juga melihat beberapa wajah manusia. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua menunjukkan ekspresi menyakitkan yang luar biasa dan mengirimkan suara rendah. Suara panggilan itu bukan dari wajah-wajah ini. Saat dia berjalan beberapa langkah lagi dan melangkah ke sudut jalan, dia melihat bahwa 7 atau 8 jiwa antar ras ditangkap oleh satu tangan dan ditarik dengan putus asa ke dinding. Ada juga banyak wajah di dinding sabuk ini, dan mata pada wajah-wajah ini terbuka. Jauh dari orang-orang Yuan. Ukuran orang Yuan sangat besar, dan mereka hampir dapat sepenuhnya menamparkan belenggu Dao, dan Luo Zeng secara alami membedakan mereka secara sekilas. Pada saat ini, jiwa orang-orang dari orang-orang Yuan diseret ke dinding dengan tangan. Jiwa-jiwa ini juga menggunakan cara menekan bagian bawah kotak. Kekuatan jiwa terus mengalir di lorong, tetapi mereka tidak dapat menggunakan semua cara. Singkirkan tangan putih itu. Dalam sekejap mata, orang-orang dari Yuan diseret ke dinding. Yang terakhir dari orang-orang Yuan menemukan Luo Zeng, dan jari yang tertinggal di luar tembok. Luo Zeng memanggil, "Simpan, selamatkan aku." Meskipun Luo Zeng tidak memiliki kesan yang baik pada orang-orang dari orang-orang Yuan, tetapi melihat tangan yang terulur dari orang-orang Yuan, dia masih secara tidak sadar bergegas dan meraih lengannya. Luo Zeng tiba-tiba terseret ke bawah, tidak menyeret orang-orang Yuan keluar dari dinding. Lengan tebal orang Yuan dipotong langsung oleh Luo Zeng. Tubuh roh matahari, karena meninggalkan tubuh juga bisa eksis sebagai jiwa, seperti jiwa pedang. Namun, jika kesadaran ontologi menghilang, pedang jiwa juga akan runtuh. Lengan orang-orang Yuan tetap di tangan Luo Zeng untuk sesaat, dan itu berubah menjadi asap ungu yang menghilang. Tepat di bawah kerutan Luo Zeng, wajahnya di kedua sisi dinding membuka matanya, dan satu tangan terulur. Tangan ini hanya memiliki 3 jari, tetapi setiap jari memiliki panjang 1 kaki, dan tubuhnya berwarna putih, jadi saya tidak tahu apa itu. Hei! Ketika mereka mengebor keluar dari dinding, mereka meraih diri mereka dari jalur Luo Zeng. Hei! Dalam sekejap mata, tubuh Luo Zeng ditekuk oleh 7 atau 8 tangan dan diseret dari dinding di satu sisi. Kekuatan yang bagus, tapi aku ingin menyeretku, aku khawatir itu adalah delusi, kata Luo Zeng dingin. Tubuh Luo Zeng tiba-tiba terpelintir, dan tangan kanannya terangkat seperti rolet. Tangan yang terikat padanya patah dan berubah menjadi potongan tulang yang menonjol di luar dinding. Mungkin hal-hal di dalam tembok juga tahu bahwa Luo Zeng tidak mudah diprovokasi, dan tulang-tulang yang patah itu mundur ke dinding. Aku harus melihat apa yang ada di dinding. Luo Zeng meraih sepotong tulang yang patah yang mundur, dan ingin memaksa tulang itu keluar dari dinding. Itu sangat rapuh dan penuh dengan tulang. Hei! Wajah-wajah yang tergantung di dinding mulai berbisik lagi. Mereka membuat suara yang mengerikan di satu sisi, dan mereka mulai bergerak ke arah Luo setelah dinding, dan Ling Frost dan Mouse berada di arah itu. Pengadilan kematian. Luo Zenggan memilih saluran ke-19 dengan kesulitan terbesar, dan dia juga memiliki kepercayaan diri yang besar. Ling Frost dan tikus masih sangat rapuh. Dia secara alami tidak membiarkan wajah-wajah di dinding ini dekat dengan mereka. Ledakan. Luo Zeng langsung mengejar, menjalankan kekuatan, dan meninju wajah-wajah itu di dinding. Kekuatan ledakan tinju ini juga sangat menakutkan, dan seluruh lorong tiba-tiba bergetar. Tapi wajah-wajah itu tidak terluka. Mereka hanya menyelinap ke dinding, dan setelah berjalan jauh, mereka muncul kembali. Beberapa mata kosong di wajah menatap Luo Zeng, dan ada sedikit ejekan. Hei, hei, hei. Luo Zeng mengikuti wajah-wajah ini dan membanting dinding beberapa kali. Dinding lorong itu fleksibel dan sepenuhnya mengungkap kekuatan Luo Zeng. Wajah itu secara alami tidak terluka. Surga, apa yang terjadi? Ling Frost mendengar gerakan besar, dan juga tahu bahwa Luo Zeng telah menembak, tetapi yang merah di depan, persepsi Tuhan juga terhalang, dia dan telinga dan tikus tidak dapat melihat dengan jelas. Hati-hati di kedua sisi dinding. Luo Zeng berteriak sambil bergegas. Hei, apa yang terjadi di kedua sisi dinding? Sepertinya beberapa topeng terbang di sepanjang dinding. Itu wajahnya. Sepertinya ada wajah dari telinga dan tikus kita. Hei, seperti kata pepatah, si pemalu seperti tikus, telinga tikus tidak terlalu besar.
Alasan mengapa mereka berani memasuki kuil surga adalah mengandalkan informasi yang jauh melampaui alien lainnya. Kali ini, itu akan dilindungi oleh Luo Zeng. Melihat wajah-wajah yang bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka juga panik. Saat wajah-wajah ini bergerak di sepanjang dinding ke sisi es, tangan 3 jari putih mendobrak dinding dan membanting ke arah mereka. Salah satu telinga tikus terlalu dekat dengan dinding, tetapi diseret ke dinding tanpa merespons, dan hanya mengeluarkan jeritan-jeritan. Tinggalkan dinding. Jangan ditangkap oleh tangan-tangan itu. Menjaga perisai roh. Salah satu cakar tikus bertelinga itu memancarkan perisai bundar kecil. Perisai kecil bundar bersinar dan menyebar di sekitar telinga dan tikus, dan Ling Xuang juga terlindungi. Perisai perwalian ini adalah senjata sihir jiwa yang sangat kuat, hanya lebih lemah dari kalung jiwa penyihir Ling Guo. Telinga dan tikus itu melihat sekilas kedamaian dengan Ling Xuang. Tangan putih Sen-Sen dengan lembut meraih perisai, dan meraih lengan Ling Xuang dan menyeretnya ke dinding. Bab 2918 Jantung dari kaki tangan. Kekuatan tangan ini tidak ada artinya bagi Luo Zeng, tetapi jiwa tidak bisa menahan. Bahkan jika roh Ling Xuang yang memasuki belenggu, Anda tidak bisa berjuang keluar darinya. Ling Xuang baru saja melihat seekor tikus telinga diseret ke dinding, tidak ada suara, secara alami memahami konsekuensinya. Dengan tergesa-gesa, kalung dukun di dada Ling Xuang bersinar, dan jiwa pedang itu terbang keluar dan berjongkok di lengannya. Hei! Hampir tidak ada pedang jahat di dalam jiwa, hanya meninggalkan goresan dangkal di tangan itu. Tembakan ini tidak memiliki peluang untuk mematahkan lengannya, dan Ling Frost langsung terseret ke dinding. Melihat tubuh itu akan jatuh ke dinding, sosok Luo Zeng sudah hancur, dan dia meraih lengannya dan mematahkannya. Tulang tiba-tiba meledak. Hei! Sebuah wajah di dinding mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan dimasukkan ke dalam dinding. Lebih banyak wajah muncul di sisi dinding, dan lebih banyak tangan terulur dari dinding. Luo Zeng meraih Ling Frost dan menariknya ke tengah lorong. Dia juga berkata, semua bersamaku. Telinga dan tikus melihat bahwa perisai penjaga tidak dapat melindungi mereka, dan mereka ketakutan dan pucat. Hei! Di bawah jeritan putus asa, mereka bergantung pada lingkungan Luo Zeng sesuka mereka, dan mereka tidak sabar untuk masuk ke Luo Zeng. Hei! Tangan yang tak terhitung jumlahnya pecah dan hampir memenuhi seluruh bagian. Luo Zeng di kejauhan tidak peduli, tetapi selama dia berani meraih tangan telinga dan mouse, Luo Zeng akan menggunakan pisau tangan untuk memotong salah satunya. Hei! Semakin banyak tulang tangan putih yang patah di tanah, hampir tanpa lutut Luo Zeng. Tuhan surga, oh, di sini. Setelah kamu, tolong. Potong itu. Telinga dan tikus panik satu persatu, dan mereka sama sekali berbeda dari gambar di luar kuil surga. Ling Frost sangat stabil. Dia dikawal oleh Luo di pelukannya, dan tidak ada kebingungan di hatinya. Luo Zeng berjanji untuk melindunginya, dia akan mampu melakukannya, dan di sisi lain jalan bersama Luo Zeng, dia memiliki kepercayaan buta padanya. Seluruh proses berlangsung selama sekitar 3 mus, dan fragmen tulang tangan di sekitar Luo Zeng hampir tidak memiliki pinggang. Tidak ada tangan di dinding untuk mengulurkan tangan, hanya satu wajah yang tersisa di dinding, dan menatap Luo Zeng dengan mata kosong itu. Oh, akhirnya hilang. 19 jalan sangat berbahaya. Penguasa surga terlalu kuat, hei, itu adalah sahabat kita. Mendengar sanjungan dari tikus dan tikus, Luo Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan dia tidak bisa berbicara dengan teman-temannya. Wajah hantu apa ini? Ling Frost melihat keluar dari pelukan Luo Zeng dan melihat wajah-wajah di dinding. Salah satu tikus telinga mengamatinya dan berkata, wajah-wajah ini harus menjadi ekstasi yang legendaris. Apa ekstasi itu? Luo Zengqi berkata. Saya tahu, Ling Xuang menerima pesan itu. Mereka yang tidak bisa kembali dari sisi lain secara kolektif disebut ekstasi. Jiwa bisa mati di sisi lain, sehingga tubuh menjadi tubuh yang sederhana. Tetapi jiwa beberapa orang tidak mati di sisi lain, tetapi karena alasan tertentu mereka akan tetap di sisi lain selamanya, dan kehidupan kekal tidak dapat dibangunkan selamanya. Orang-orang seperti itu disebut ekstasi. Orang-orang ekstasi seperti itu telah muncul di kuil surga, dan Ling Xuang telah mendengarnya. Jiwa mereka diperbudak oleh kehidupan abadi di dinding, tapi itu menyedihkan. Luo Zeng menatap wajah dan mendesah. Telinga dan tikus tidak merasa kasihan pada hal-hal itu, mereka mengulurkan tangan dan melilit, dengan segitiga biru kecil di tangan mereka, mulai mengumpulkan tulang-tulang yang patah di tanah. Kekuatan lengan ini luar biasa. Itu juga dapat dikumpulkan sebagai token bagus di sisi lain kapal. Telinga dan tikus secara alami tidak akan melepaskannya. Setelah lolos dari tulang yang patah ini, tikus dan tikus itu membungkuk ke wajah tikus di dinding dan pergi bersama Luo Zeng dan Ling Xuang. Saat mereka bergerak, wajah-wajah di dinding bergerak.
Setelah mereka kehilangan senjata, tidak ada cara untuk melancarkan serangan. Mereka hanya bisa berkedip di dinding. Meski begitu, mereka tetap di samping dan terus menatap Luo Zeng sejenak, mendesah kesedihan dan suara itu penuh dengan kebencian dan dendam. Setelah Luo Zeng membawa kerumunan lebih dari 2000 kaki, lorong itu menjadi lebih lebar, seluruh lorong menjadi jalan ke atas, dan pembuluh darah yang tertutup rapat di bagian atas lorong secara bertahap menjadi lebih besar. Apa itu? Ling Frost mendongak dan melihat ke depan dan berkata. Luo Zeng memalingkan muka dan matanya berkedip. Ini adalah hati. Apa inti kehidupan? 3 hati yang tinggi dan setengah hati tergantung di atas saluran. Jantung ini juga berdetak, dan semua pembuluh darah besar terkonsentrasi di jantung. Kapanpun jantung berdetak, lampu merah meredup, dan kemudian berdetak, lampu merah darah bersinar lagi. Ya Tuhan! Ini adalah... Hei! Awalnya, telinga dan tikus juga berbicara dalam bahasa manusia, tetapi setelah beberapa teriakan terdengar oleh tikus dan tikus, mereka mulai berbicara dalam bahasa telinga dan tikus. Luo Zeng dan Ling Xuang diam-diam saling memandang, dan wajah mereka penuh ketidakpuasan. Ada token yang tak terhitung jumlahnya di sisi lain telinga dan mouse, dan secara alami tidak ada bandingannya untuk mengidentifikasi sisi lain dari token. Orang-orang ini pasti menyadari hal ini. Jelas mereka tidak ingin Luo Zeng dan Ling Xuang tahu, mereka akan berbicara dalam bahasa umat manusia. Ahli telinga dan tikus, Luo Zeng terlihat. Hantu tahu apa yang mereka rencanakan, tetapi karena mereka tidak ingin Luo Zeng dan Ling Xuang mendengarnya, wajar jika memiliki tujuan. Saat wajah Luo Zeng tenggelam, dia berkata, karena saya tidak ingin memberitahu saya, mari kita pergi ke jalan berikutnya, dan kita akan meninggalkan kuil surga. 19 jalan belum selesai dibangun. Jika tidak ada Luo Zeng, mereka bisa hidup dan meninggalkan lorong, dan mereka ingin menjelajahi area gelap. Ketiga hati ini memang berbeda. Mereka adalah keluarga telinga dan tikus. Mereka ingin mendapatkan keuntungan maksimal untuk pertama kalinya. Ini memang untuk membahas apakah akan memberitahu Luo Zeng fakta mereka atau tidak. Telinga dan tikus sedang bergegas untuk berkomunikasi, dan tiba-tiba mereka mendengar kata-kata Luo Zeng. Hei, kami tidak bermaksud ini. Hei, ini adalah jantung dari kaki tangan. Itu adalah hal yang terisolasi. Di sisi lain dunia ibu, hanya ada satu insiden di sisi lain. Ada 3 penampilan kali ini. Sungguh tidak terduga. Hei, kuil surga benar-benar tempat untuk menjadi keajaiban. Petik 2. Telinga dan tikus itu menjelaskan kepada Luo Zeng bahwa mereka jelas sedikit bersemangat. Meskipun telinga dan tikus mengatakan ada kebingungan, Luo Zeng dan Ling Xuang masih mengerti. Bab 2919 Kemampuan Teroris. Sisi lain selalu menjadi tempat yang ajaib. Yang paling kuat dari token lain ini bukanlah kekuatan pihak lain, tetapi kemampuan berbagai bentuknya. Kekuatan sisi lain dari kelas yang ditingkatkan seringkali yang terkuat, sama seperti kekuatan sisi lain dari totem kekuatan jauh melampaui token lain dari surga ke-13, tetapi totem para dewa tidak populer di kalangan. Banyak suar lainnya. Di satu sisi, karena keterbatasan tubuh fisik, sisi kuat dunia warna tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Di sisi lain, kekuatan sederhana mudah dikendalikan. Namun, karena tubuhnya yang istimewa, Luo Zeng secara alami sangat mudah beradaptasi, dan ia memilih totem kekuatan. 2 kategori yang paling populer adalah rekan-rekan misterius dan adventif. Kedua kategori ini seringkali memiliki kemampuan yang luar biasa. Jantung kaki tangan adalah kelas misterius dari hal-hal lain, yang pernah dipegang oleh orang Sirius, telinga dan tikus menjelaskan. Individu Sirius sangat kuat, tetapi jumlahnya langka dan tidak dapat bersaing dengan negara adidaya itu. Begitu Sirius tinggal di negara Serigala Bintang, mereka jarang berpartisipasi dalam perselisihan eksternal. Tetapi puluhan ribu tahun yang lalu, penghuni anjing berkekuatan super menyerbu negara Serigala Bintang. Orang Sirius secara alami bersumpah untuk melawan, tetapi gigi taringnya adalah kekuatan super, jauh lebih kuat daripada Sirius. Secara khusus, kekuatan patriark keluarga anjing naga, 10 Wang, adalah salah satu kekuatan teratas di dunia ibu. Hampir tidak ada suku di orang Tianwo yang bisa bertarung, dan sepanjang jalan menuju kekalahan, bahkan para leluhur Sirius adalah rajanya tewas, terjebak dalam situasi genosida. Tetapi pada saat terakhir, suku orang Sirius berdiri, memblokir jejak 10 Wang, dan membunuh Xing Wang, memaksa anjing Yi orang untuk mundur dari negara Serigala Bintang, dan kelompok etnis ini kultivasi hanyalah awal dari sumbernya. Pada hari-hari awal sumber-sumber, Luo Zeng berkata setelah beberapa saat, apa kekuatan Raja ke-10? Telinga dan tikus memikirkannya dan berkata, itu tidak sebagus Kaisar Timur Istana Surgawi, tetapi jaraknya tidak boleh jauh. Apa? Pupil mata Luo Zeng sedikit menyusut. Sumber-sumber adalah rintangan besar. Setelah melewati kekuatan,
kekuatannya akan meningkat tajam, dan Luo Zeng pasti akan melewati rintangan ini. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengandalkan kekuatan sumber untuk melawan keberadaan Kaisar Timur. Itu bukan level kontes. Tidak mungkin, saya mendengarkan kematian raja, karena Sirius mengumpulkan kekuatan seluruh keluarga dan memasukkan raja ke dalam perangkap kuno sebelum mereka dibunuh. Ling Xuang membalas. Tikus telinga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, dunia luar mungkin berpikir begitu, tetapi perasaan batin yang diketahui telinga dan tikus kita tidak akan sama. Perselisihan antara alien, Terra jarang memperhatikan, dan tidak ada penyimpangan kecil dalam berita yang diperoleh Ling Xuang di Istana Surgawi. Pada hari-hari awal Wu Yuan, bagaimana mungkin untuk mengalahkan keberadaan kuat Xing Wang? Ini luar biasa. Luo Zeng masih mempertanyakan kata-kata tikus. Telinga dan tikus menatap tiga hati di atas gua. Berita kami adalah bahwa orang-orang Sirius di masa-masa awal sumber-sumber bergantung pada hati kaki tangan. Bahkan jika hati ini lebih kuat, berapa banyak kekuatan yang dimilikinya di sisi lain. Bahkan jika setinggi 2 atau 3.000 dewa, itu tidak akan menyakiti orang kuat seperti itu, jawab Ling Xuang juga. Pembunuhan raja tidak tergantung pada kekuatan para dewa, tetapi kemampuan hati kaki tangan, jelas telinga dan tikus. Hati ini mengubah objek menjadi kaki tangannya sendiri. Para patriark keluarga Sirius terbunuh. Anjing dan orang-orang Yi secara alami mulai membunuh ketika mereka mengejar. Raja-raja berada di dunia Sirius, dan orang kuat Sirius jatuh. Setelah raja-raja bergegas ke suku Sirius, ada detak jantung berirama di suku itu. Suara jantung mengalahkan dua ras makhluk untuk mendengar dengan jelas, dan tikus yang bersembunyi di Star Wolf State secara alami mendengarnya dengan jelas. Saat semua orang bingung, orang Sirius berdiri dan mau tidak mau bergegas ke Xing Wang. Pada hari-hari awal distrik orang Tianhu ini, di mana Sun Wang menaruhnya di matanya. Ketika Kaisar Wang meraihnya, dia mencabik-cabik orang Sirius. Namun, setelah membunuh orang Sirius, tanda sisi lain muncul dari tubuh suku. Token lain ini adalah jantung dari kaki tangan. Hati ini melayang di atas raja. Raja tidak tahu apa itu jantung, dan dia memukul bola tinju di jantung, dan tiba-tiba jantung itu terbang jutaan mil jauhnya. Tetapi bahkan jika jantungnya menjauh, detak jantungnya akan tetap bergema di sekitar raja, dan makhluk lain dapat mendengarnya dengan jelas. Tidak lama kemudian, hati berangsur-angsur kembali dan terus melayang di atas raja. Sun Wang sekali lagi menembak dan mencoba untuk menghancurkan hati para kaki tangannya, tetapi hati itu tidak dapat dihancurkan. Tidak peduli bagaimana raja menggunakan segala macam cara, dia bahkan mencoba mengusirnya dalam kehampaan, dan itu masih muncul dalam ketegangan. Di sisi raja, kecepatan detak jantung semakin cepat. Ketika kecepatan jantung berdetak hingga batasnya, tiba-tiba berhenti, dan raja-raja jatuh langsung dari udara dan mati dalam tubuh yang kaku. Apakah itu jiwa atau tubuh, itu menghilang secara diam-diam. Keberadaan Xing Wang, dagingnya sangat kuat sehingga luar biasa, dan jiwa telah melangkah ke situasi yang tidak terduga. Kematian semacam ini terlalu aneh. Xing Wang sendiri bunuh diri. Orang-orang Sirius pada hari-hari awal sumber-sumber mendefinisikan raja sebagai kaki tangan. Sirius meninggal, dan sang pangeran dikuburkan sebagai kaki tangannya, kata tikus telinga. Kedengarannya seperti kontrak kehidupan dalam kehidupan Shinto, kata Luo Zeng hati-hati. Setelah kontrak kehidupan diterapkan, kehidupan antara keduanya terhubung, dan kehidupan pihak lain juga akan mati. Hei, kontrak seumur hidup, dan trik kecil lainnya, tidak mungkin dibandingkan dengan hati kaki tangan. Luo Zeng mengangguk dan setuju. Tingkat energi Shinto masih terlalu rendah, dan kontrak sarana kehidupan dapat dengan mudah dihancurkan. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menjadi kuat di pantai, apalagi orang kuat dari jajaran Sun Wang. Sangat mengerikan bahwa hati kaki tangan dapat membawa penguburan orang kuat peringkat atas di dunia ibu. Keluarga tikus dan tikus kami telah melacak sejak lama. Dalam kegelapan, sejarah orang Sirius diselidiki secara rinci. Asal-usul hati kaki tangan tidak terlihat. Pada akhirnya, sisi lain kapal didefinisikan sebagai yatim piatu, dan seluruh dunia ibu adalah satu-satunya. Sepotong, sekarang definisi ini harus diubah, kata tikus. Ada 3 kaki tangan di depan saya, dan tentu saja itu bukan anak yatim. Jika kamu benar-benar mengatakan bahwa sisi lain dari token ini terlalu mengerikan. Suara Ling Xuang menjadi sangat berhati-hati. Penerima manfaat biasa dari pihak lain memiliki hati kaki tangan, dan dapat mengorbankan hidupnya dengan imbalan kehidupan kekuatan tertinggi di dunia ibu. Penjualan seperti itu terlalu hemat biaya. Bab 2920 Tangan Darah. Tidak peduli apakah hati kaki tangan adalah seorang yatim piatu, kemampuan seperti itu sangat mengerikan. Hati dari 3 kaki tangan dapat ditukar dengan kehidupan dari 3 kekuatan tak tertandingi. Untuk kekuatan super apapun, itu adalah pembunuh besar. Baik Luo Zeng dan Ling Xuang,
serta telinga dan mouse cukup menghangatkan hati. Terutama hati tikus dan tikus yang mencoba mencari tahu. Hanya ada 3 hati kaki tangan, dan apakah Luo Zeng akan memberi mereka beberapa? 1 atau 3, apakah ada cara untuk berjuang lebih? Sama seperti Luo Zeng melangkah lebih jauh dan bersiap untuk dekat dengan hati itu, wajah besar tiba-tiba muncul di atas lorong yang luas. Wajahnya jelek, seperti kain rusak, dan 2 lubang di kain itu adalah matanya. Hei! Wajah seperti kain itu menjerit, dan banyak pembuluh darah yang menempel di bagian atas lorong itu terus bergulir, seperti daun yang melengkung, membentuk 8 pusaran darah. Ling Xuang dan telinga tikus sudah tahu bahwa jalan ke-19 sangat kuat sehingga akan ada banyak angin dan rumput, dan kewaspadaan akan meningkat. Setelah melihat pusaran air berdarah, mereka semua mundur. Hanya Luo Zeng yang berdiri di tempat yang sama dan menatap pusaran dewa ini. Hei! Saat pusaran darah berputar, 8 tangan dewa besar mencuat darinya, dan jalan diambil dari Luo Zeng. Merasakan nafas tangan dewa ini, Luo Zeng juga memiliki perasaan krisis. Meskipun tubuhnya cukup untuk berjongkok di sisi lain, Luo dapat memahami bahwa dia sama sekali tidak terkalahkan. Ketidakmampuan daging untuk menerobos ke sisi lain adalah setelah larangan hukum tubuh para dewa kuno. Sebelum itu, ada sejumlah besar dewa liar yang melarikan diri dari sisi lain dengan daging, tetapi kemana perginya dewa-dewa liar ini? Dewa keputusasaan sama dengan dewa sejati. Setelah dibangun ke Souyuan, itu tidak akan ada habisnya. Pada saat itu, jumlah dewa liar mungkin sama dengan jumlah dewa sejati sekarang. Itu tersebar di seluruh dunia ibu. Sekarang, orang tidak bisa melihatnya. Tidak hanya dunia ibu tidak ada di sisi lain, tetapi juga tidak masuk akal. Menurut Luo Zeng, pasti ada beberapa cara untuk menekan para dewa. Tangan darah pertama menamparkan dengan kecepatan sangat cepat ke arah Luo Zeng, dan tangan Luo Zeng berada di depan tangan darah besar. Hei! Ledakan! Tamparan di wajah Luo Zeng ini, benar-benar menembaknya langsung, dan menabrak dinding lorong. Betulkah? Luo Zeng, yang bersandar di dinding, mengerutkan alisnya. Kekuatan tangan dewa menembus setidaknya kekuatan 300 dewa, di luar dugaan Luo Zeng. Tuan Surga! Melihat Luo Zeng yang tidak menguntungkan menabrak dinding, telinga dan tikus juga sangat terkejut. Jika bahkan Dewa Surgawi tidak dapat melawan darah ini, seluruh dunia ibu mungkin bukan musuh. Luo Zeng, meditasi Ling Xuang di dalam hatinya, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh Luo Zeng menderita. Hei! Wajah besar dan kecil di dinding secara kolektif mengeluarkan suara, dan suaranya seperti menangis dan mengejek. Tidak ada, Luo Zeng meninggalkan dinding dan berjalan menuju darah. Kekuatan 300 dewa ditembak pada daging, dan sisi lain dari tanah itu benar-benar tak tertahankan, tetapi hanya dalam tanda Luo Zeng dia bergegas. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan solusi batu penyegel, jika tidak, jangan bicara tentang kekuatan 300 dewa, dan dia juga bisa memakannya 2 kali. Ketika saya mendengar jawaban Luo Zeng, tikus dan tikus itu sedikit lega, dan mereka kagum. Jika tamparan baru saja mengenai mereka, jiwa mungkin mati dalam sekejap, dan jarak antara tubuh dan jiwa terlalu besar. Petik 2 tanda hubung petik 2. Wajah raksasa di atas lorong melihat Luo Zeng datang lagi, dan ada peringatan dalam duka. Sudah pada langkah ini, apa yang bisa menakuti Luo Zeng? Setelah beberapa langkah, kakinya terbanting keras, dan seluruh pria itu bergegas ke salah satu tangan berdarah. Panggilan. Telapak tangan dewa itu berukuran hampir sama dengan Luo Zeng. Ketika Luo Zeng Chong naik, tangan darah itu tiba-tiba berbalik, dan itu juga merupakan tamparan di wajah Luo Zeng. Totem Dewa Kekuatan. Di halaman independen Sekolah Pedang Hati, totem Dewa Kekuatan yang dibawa oleh Luo Zeng di dunia pecah dengan kekuatan yang kuat, dan benda-benda yang ditempatkan di ruangan itu tiba-tiba dihancurkan menjadi bubuk oleh napas ini. Untuk menghadapi jiwa pihak lain, Luo Zeng tidak perlu mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan. Namun, ketika berhadapan dengan Raja Roh, Luo Zeng juga harus merangsang kekuatan sisi lain dari token. Tangan dewa ini tidak sama, Luo Zeng tidak bisa diremehkan. Panggilan. Karena ketidakmampuan untuk menggunakan solusi batu penyegel, Luo Zeng tidak berani sepenuhnya merangsang kekuatan dewa totem, dan kekuatan yang pecah saat ini adalah 500 dewa. 500 dewa di sisi lain sangat menakutkan. Telinga dan tikus merasakan tekanan dari kekuatan ini, dan mereka harus terus mundur. Jiwa mereka sangat tidak nyaman saat terkena tekanan ini. Ledakan. Ketika tangan darah dan tubuh Luo Zeng dikejutkan bersama, mereka melihat sepotong plasma mekar. Ada lubang besar di tengah tangan darah, dan kehidupan keras Luo Zeng dibor dari pusat tangan darah. Petik 2 tanda hubung petik 2. Tangan berdarah ini sepertinya kesakitan. Setelah langsung dihancurkan oleh Luo Zeng, dia terus bergetar. Wajah di lorong itu adalah tawa menangis.
7 tangan darah lainnya ditembak ke arah yang berbeda. Tapi apakah ini sesuatu? Mulut Luo Zeng mengangkat sentuhan kelengkungan. Di kuil, dia tidak bisa meninggalkan sisi lain. Karena itu, sebelum Luo Zeng memasuki kuil, dia sudah bersiap dengan baik dan menuangkan banyak senjing ke sisi lain. Kekuatan sisi lain dari totem kekuatan sangat melimpah. Dia tidak khawatir dan ingin menarik kekuatan pihak lain. Ledakan. 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 Langkah di bawah kakinya mundur. Setiap kali dia memiliki telapak tangan untuk menembak dirinya sendiri, Luo Zeng tiba-tiba membuat kekuatan, atau menyikut, atau menggandakan tinjunya, baik menusuk telapak tangan atau memukul pergelangan tangan untuk mematahkan pergelangan tangan. Jeritan dari wajah di bagian atas lorong nyaris tidak berhenti. Hei! Dalam waktu singkat, 8 tangan dewa ini dipatahkan oleh Luo Zeng. 6 dari tangan dewa itu menjorok ke dalam pusaran darah, dan keduanya dihancurkan oleh Luo Zeng, dan kedua tangan raksasa itu secara bertahap kehilangan vitalitasnya. Mendapatkan. Luo Zeng menoleh dan berkata kepada Ling Xuang. Telinga tikus yang bersembunyi di belakang, pintu otak dibor dari lorong sempit, dan ada teriakan jeritan, dan tamparan di wajah Luo Zeng. Hei, 2 tangan dewa ini juga telah dikumpulkan, kata salah satu telinga tikus pada dirinya sendiri, mereka harus mengorbankan cincin sumi. Lambat, kata Luo Zeng tiba-tiba. Kedua tangan dewa ini adalah lukaku, tentu saja aku akan menerimanya. Tikus telinga ini biasa merawat tulang yang patah itu sebagai miliknya. Luo Zeng dan Ling Xuang tidak berbicara. Mereka berdua tidak datang untuk mengumpulkan reruntuhan. Mereka tidak menyukai kesedihan yang menyedihkan dan para dewa, dan mereka mengabaikannya. Biarkan mereka mengambilnya. Tapi kedua tangan berdarah ini jelas bukan hal biasa, bagaimana dia bisa memberikannya kepada tikus?